Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik ada 4 macam. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang berarti kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan potensi atau kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, yang berarti kemampuan personal untuk mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Yang dimaksudkan di sini adalah penguasaan materi seorang pendidik yang secara luas dan mendalam, yang mencangkup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Dan yang keempat yaitu kompetensi sosial, di mana kompetensi sosial berarti kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan dengan masyarakat sekitarnya. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau gagasan konseptual atau prinsip cara memandang guru dalam menentukan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan sehingga tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Jenis pendekatan pembelajaran terdapat dua macam. Yang pertama yaitu teacher center, di mana guru berperan sebagai pemegang kendali selama proses pembelajaran dan guru memiliki peran untuk menstimulus perkembangan peserta didik. Yang kedua yaitu student center, di mana pada proses pembelajaran ini mendorong siswa untuk melakukan praktik, dan selama proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, dan pendidik hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran atau sebagai pendamping. Contoh dari pendekatan pembelajaran yaitu pendekatan pembelajaran konseptual, pendekatan pembelajaran deduktif, pendekatan pembelajaran induktif, pendekatan pembelajaran ekspositori, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara konkret yang digunakan oleh guru pada kegiatan pembelajaran yang telah disusun secara nyata dan praktis sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. Contoh dari metode pembelajaran yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode penugasan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang disusun secara sistematis untuk tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Model pembelajaran di sini hanyalah gambaran umum. Bedanya dengan metode pembelajaran yaitu pada metode pembelajaran telah memiliki sintaks atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru, sedangkan pada model pembelajaran belum ada sintaks atau langkah-langkah yang pasti sehingga harus membuat langkah-langkah sendiri. Untuk contoh dari model pembelajaran yaitu model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran project based learning, model pembelajaran problem based learning, model pembelajaran inquiry, dan sebagainya. Dari ketiga ini memiliki hubungan. Untuk yang paling luar atau hal yang utama dilakukan oleh seorang pendidik, yang pertama yaitu menentukan model pembelajaran. Setelah menentukan model pembelajaran, guru menentukan atau melakukan pendekatan pembelajaran terhadap peserta didik. Dan yang terakhir yaitu guru menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan pada proses pembelajaran saat berlangsung.
Media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa selama proses belajar di kelas. Macam-macam media pembelajaran ada 6. Yang pertama yaitu media cetak, media yang berasal dari teks, tulisan, atau gambar. Contoh dari media ini yaitu modul, majalah, poster, foto, dan sebagainya. Yang kedua yaitu media audio, media yang berasal dari suara atau bunyi. Contoh dari media audio yaitu siaran radio, podcast, lagu, musik, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu media audiovisual, di mana pada media ini merupakan penggabungan dari media yang berasal dari bunyi dan gambar pada waktu yang bersamaan. Contoh dari media audiovisual ini yaitu film, televisi, dan video. Yang keempat yaitu multimedia interaktif. Media ini berasal dari media yang berbasis multimedia dan dilengkapi dengan alat pengontrol. Contoh dari multimedia interaktif ini adalah game dan aplikasi yang berbasis Android. Yang kelima yaitu media e-learning atau pembelajaran yang dilakukan melalui komputer atau handphone. Contoh dari media e-learning ini yang adalah Ruang Guru, Zenius, Google Classroom, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu media realita, media yang berasal dari benda atau alat yang berada di sekitar kita atau benda yang nyata. Contoh dari media realita ini adalah pepohonan, bebatuan, dan sebagainya. Pada skenario pembelajaran untuk materi barisan dan deret menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Pada metode diskusi nantinya peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan materi yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu tanya jawab. Pada sesi ini tanya jawab bisa dilakukan antar peserta didik atau dengan pendidik. Tetapi pada proses pembelajaran ini peserta pendidik hanya berperan sebagai fasilitator atau pendamping pada proses pembelajaran pada proses pembelajaran berlangsung. Dan untuk yang ketiga yaitu penugasan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu penugasan individual dan penugasan kelompok. Kemudian untuk model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran discovery learning yang dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan. Pada proses perencanaan guru harus menentukan model pembelajaran yang akan digunakan nantinya pada saat proses pembelajaran. Kemudian setelah menentukan model pembelajaran, guru harus menentukan pendekatan pembelajaran yang dilakukan dengan mengidentifikasi siswa atau peserta didiknya baik dari karakteristik sampai materi yang akan diajarkan nantinya. Kemudian setelah menentukan pendekatan pembelajaran, guru juga menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan nantinya pada kegiatan pembelajaran. Kemudian yang tahap kedua yaitu pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan untuk discovery learning memiliki langkah-langkah atau sintaks. Yang pertama 6 sintaks atau 6 langkah. Yang pertama yaitu stimulus atau memberikan rangsangan kepada peserta didik baik dari yang nantinya pendidik akan memberikan gambaran tentang materi yang akan dipelajari pada proses pembelajaran tersebut. Kemudian setelah memberikan rangsangan atau stimulus, guru memberikan identifikasi masalah atau masalah nyata atau gambaran masalah yang akan didiskusikan oleh peserta didik dalam kelompoknya. Kemudian
Langkah selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data di sini nantinya dari beberapa argumen atau pendapat dalam kelompok tersebut dijadikan satu untuk mengumpulkan data dari beberapa pendapat tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pengolahan data. Pengolahan data di sini nantinya peserta didik akan perwakilan dari kelompoknya akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan ditanggapi oleh kelompok lain. Kemudian yang kelima yaitu pembuktian. Pembuktian di sini nantinya akan ada sesi tanya jawab antar kelompok, dan untuk membuktikan hasil diskusinya benar atau salah. Kemudian langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan di sini peserta didik didampingi atau difasilitasi oleh pendidik jika ada hal yang belum dipahami atau untuk menarik kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Untuk tahap terakhir yaitu penutup. Pada tahap penutup ini pendidik melakukan pengulangan materi yang telah dipelajari dan akan membahas materi yang akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Indikator pembelajaran merupakan penjabaran kompetensi dasar secara keseluruhan yang menunjukkan respon peserta didik terkait kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh pendidik. Kemudian untuk cara merumuskan indikator dalam rencana pelaksanaan pembelajaran terdapat 6 tahap. Yang pertama yaitu indikator dirumuskan dari kompetensi dasar atau KD. Yang kedua yaitu indikator menggunakan kata kerja yang operasional yang dapat diukur. Kemudian yang ketiga yaitu indikator dirumuskan dengan kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, indikator menggunakan kata atau kalimat yang tidak bermakna ganda. Kemudian yang kelima yaitu indikator hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Yang keenam yaitu indikator memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, dan masyarakat. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 dan bertambah 1 atau bilangan bulat positif kecuali angka 0. Contoh dari bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Contoh dari bilangan bulat yaitu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan rasional adalah himpunan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Contoh dari bilangan rasional yaitu 1 per 4, 1 per 2, 3 per 4, dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B atau bilangan yang bukan merupakan bilangan rasional. Contoh dari bilangan irasional yaitu akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu bilangan real. Bilangan real adalah himpunan bilangan yang terdiri dari penggabungan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Contoh dari bilangan real adalah
1, 1/2, 3/4, akar 2, akar 3, dan seterusnya. Hubungan dari bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan real. Jika digambarkan dalam diagram Venn, maka bentuknya akan seperti ini. Yang pertama yaitu bilangan asli. Bilangan asli ini termuat dalam bilangan bulat. Kemudian bilangan bulat termasuk dalam bilangan rasional. Nah, dari tiga bilangan ini ada hubungan, dan untuk bilangan irasional di sini adalah bilangan irasional. Bilangan irasional ini tidak termasuk dalam bilangan rasional, bilangan bulat, dan bilangan asli. Tetapi semua bilangan ini termasuk ke dalam bilangan real. Nah, jadi untuk hubungannya, bilangan asli adalah himpunan bagian dari bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan bagian dari bilangan rasional. Nah, kemudian bilangan rasional adalah himpunan bagian dari bilangan real. Dan untuk bilangan irasional, berarti bilangan irasional adalah himpunan bagian dari bilangan real.